Ya, pada kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran materi matematika kelas 12 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pada bab 3 ini kita akan membahas turunan fungsi dengan tujuan atau harapan setelah mempelajari ini kalian dapat menjelaskan konsep turunan fungsi, menemukan sifat-sifat turunan fungsi seperti formula turunan fungsi aljabar dan trigonometri, turunan hasil jumlah, selisih, kali, dan bagi dua fungsi, serta turunan komposisi fungsi. Menentukan turunan fungsi aljabar dan trigonometri menggunakan sifat-sifat turunan, mengidentifikasi konsep kemonotonan fungsi, titik dan nilai stasioner, serta jenis ekstrimnya. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menerapkan konsep kemonotonan fungsi, titik dan nilai stasioner, serta jenis ekstrimnya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Pertama, definisi turunan fungsi. Sebelum ke definisi, kita harus mengetahui dulu konsep turunan fungsi ya. Seperti yang dibahas pada materi sebelumnya, garis PQ pada gambar ini disebut sebagai garis sekant dengan kemiringan M sama dengan F X1 plus delta X min F X1 per delta X ya. Nah, pergerakan titik Q ini mendekati titik P mengakibatkan delta X ini mendekati 0, sehingga kemiringan garis sekant ketika titik Q mendekati titik P dapat dicari menggunakan formula M sama dengan limit untuk f x plus delta x min f x per delta x untuk delta x-nya mendekati 0. Garis sekant dengan kemiringan di atas disebut sebagai garis singgung kurva fx pada titik P. Nah, adapun penulisan turunan fungsi ini, simbol turunan suatu fungsi itu berbeda-beda ya. Beberapa simbol penulisan turunan yang umum digunakan ada dua, seperti berikut. Yang pertama itu notasi Newton berbentuk fx atau y aksen dan dikatakan turunan pertama fungsi fx. Nah, jika nanti ada y double aksen berarti turunan kedua, y tiga aksen itu berarti turunan ketiga dan selanjutnya. Selain notasi Newton, ada juga notasi Leibniz berbentuk dfx per delta x, dx atau dy per dx dan dikatakan turunan pertama fungsi fx. Nah, ada turunan itu juga mempunyai sifat-sifat ya. Yang pertama, sifat 3.1 ya. Misalkan fx sama dengan k dan gx sama dengan ax pangkat n adalah fungsi-fungsi kontinu di R dengan n-nya itu tidak boleh sama dengan 0 serta a dan k ini konstanta ya. Maka f aksen x sama dengan 0 dan g aksen x sama dengan an x pangkat n min 1 ya. Melalui kegiatan yang sama, kalian dapat menemukan beberapa sifat turunan fungsi berikut. Misalkan fungsi f-nya kontinu, maka berlaku ada sifat titik 3, fx sama dengan k, u, x. Maka f aksen x-nya adalah k, u-nya ini akan aksen ya, x. Nah, kemudian ada juga sifat 3.3 fx sama dengan ux plus minus fx, di mana f aksen x-nya sama dengan u aksen x plus minus f aksen x, dan sifat 3.4 fx sama dengan ux fx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x fx plus ux f aksen x. Nah, sifat 3.5 fx sama dengan ux per fx. Nah, turunannya akan menghasilkan u aksen x fx min ux f aksen x per f x kuadrat. Dengan f-nya ini ya tidak sama dengan 0. Sifat ini maka akan mengakibatkan fx sama dengan 1 per fx.
dan turunannya, maka min f aksen x per fx kuadrat. Seperti biasa, fx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat titik 36 ini fx sama dengan harga mutlak ux pangkat n, maka fx sama dengan n. N-nya ini diturunkan, N, UX, N min 1, U aksen X, turunan dari yang di dalamnya ini ya. Dengan U aksen X-nya ini ada, berarti U aksen X-nya ini harus selalu ada ya. Turunan fungsi aljabar, langsung ke contoh soalnya saja ya. Y sama dengan Fx sama dengan 4x kuadrat plus x plus 2. Nah, berdasarkan sifat titik 3.1 yang eksponen, maka Y aksen sama dengan 4 ya, kali 2-2 nya ini diturunkan 2x 2 kurangi 1 plus 1 dari turunan x nya 1x pangkat 1 min 1 plus sama menghasilkan 4 kali 2 kan 8 8x 2 min 1 1 plus 1x 1 min 1 0 x pangkat 0, maka akan menghasilkan 8x plus 1 karena x pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Kemudian y sama dengan fx sama dengan x akar x pangkat 3. X pangkat 3 ini dapat dituliskan menjadi seperti ini kan, X pangkat 3 per 2. Nah, ada beberapa cara ya. Cara pertama, misalkan X sama dengan UX dan X 3 per 2 sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan U aksen X Fx plus F aksen X UX. Nah, Y aksen sama dengan 1x 1 min 1 x 3 per 2 plus 3 per 2 x pangkat 3 per 2 min 1 kali x. Ini kan akan menghasilkan x pangkat 0, ininya tetap, kemudian ini juga tetap, x sama dengan ini kan 1 ya, 1 kali x pangkat 3 per 2 plus 3 per 2 x pangkat 3 per 2 min 1 kali x 3 per 2, maka akan menghasilkan x 3 per 2 plus 3 per 2 x 3 per 2, ini kan kurangi 1 ya, sama dengan 5 per 2 x pangkat 3 per 2. Nah, untuk cara yang kedua saya yakin kalian bisa ya. Nah, kemudian yang C, ya sama dengan 2x kuadrat plus 2 per x, dengan memisalkan ux nya ini x kuadrat plus 2 dan fx-nya ini yang di bawah x, maka u aksen x sama dengan 2x. 2x itu dapatkan dari mana? Dari turunan ini, x kuadrat 2x. Ya, kemudian f aksen x akan menghasilkan 1 ya. Seharusnya ada 1. Y aksen sama dengan 2 u aksen x fx min ux f aksen x per fx kuadrat. Nah, tinggal substitusi ya, nanti kemudian dioperasikan akan menghasilkan 2 min 4 per x kuadrat. Kemudian ada turunan fungsi trigonometri juga. Menentukan turunan fx sama dengan sin x dengan definisi yang tadi ya, maka akan didapatkan bahwa turunannya adalah f aksen sama dengan 2,5 cos x, ini akan menghasilkan cos x karena 2 coret ya, cos x, maka turunan dari sin x adalah cos x. Dengan masih apa ya, untuk membuktikannya itu masih harus selalu ingat tentang identitas trigonometri ya, dimana sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Nah, tadi turunan sin x itu cos x, maka turunan dari cos x ini adalah min sin x. Sifat turunan trigonometri 3.1, misalkan fx ini sin x dan gx ini cos x adalah fungsi-fungsi yang kontinu di R, maka f aksen x sama dengan cos x karena turunan dari sin x adalah cos x dan gx adalah min sin x ya. Kemudian melalui kegiatan yang sama, kalian dapat menemukan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut ya. Ada 4. Misalkan f ini fungsi kontinu, maka berlaku fx sama dengan tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Nah, jika
fx-nya ini kotangan x, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Nah, jika turunannya f atau if fx-nya adalah sekan x, maka turunannya adalah sekan x kali tan x. fx-nya kosekan x, maka f aksen x-nya adalah min kosekan x kali kotangan x. Nah, contoh soal ya, satu saja ya, yang di A. X sama dengan 2 sin x plus 5x. Turunan sin itu kan cos, langsung saja. Y aksen sama dengan 2 kali cos x plus 5 x1 min 1. 2 ini tetap hanya saja ini. Saya kan 2 ini tidak sama ya, maksudnya tidak ada unsur x-nya, yang ada unsur x-nya kan sin x. Jadi turunkan sin x-nya saja menjadi cos x plus 5 x1 min 1 ya. 2 cos x plus 5x pangkat 0. X pangkat 0 dari sini ya. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 2 cos x plus 5 kali 1. Jadi 2 cos x plus 5. Untuk yang B dan C bisa kalian coba di selanjutnya ya. Kemudian aturan rantai pada turunan. Misalkan suatu fungsi komposisi Y sama dengan F komposisi Gx yang didefinisikan dengan F Gx, sehingga Y sama dengan F komposisi Gx sama dengan F Gx sama dengan Fu dengan U sama dengan Gx. Jika U sama dengan Gx mengalami perubahan sebesar delta X menjadi X plus delta X, maka U sama dengan Gx mengalami perubahan sebesar delta Gx menjadi Gx plus delta X, sehingga diperoleh delta Gx sama dengan Gx plus delta X min Gx atau Gx plus delta X sama dengan Gx plus delta Gx. U sama dengan Gx mengalami perubahan sebesar delta Gx menjadi Gx plus delta X, sehingga terdapat hubungan delta f Gx sama dengan f Gx plus delta X min Gx atau f Gx plus delta X sama dengan Gx plus delta f Gx ya. Kemudian apa? Kemudian aplikasi turunan ini yang pertama persamaan garis singgung pada kurva. Nah, langsung saja di contohnya saja. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 2 min 4x kuadrat di titiknya 1, min 2. Dari persamaan parabola Y sama dengan 2 min 4x kuadrat, maka D per dx FA sama dengan min 8x. Min 8x ini dari mana? Dari min 4x kuadrat. 2 diturunkan 4 kali 2x ya. Kemiringan persamaan garis singgung pada titik 1, min 2 adalah D per dx F1. Ini disubstitusikan ya. A-nya ini kan A, B. A-nya 1, B-nya min 2. F1 sama dengan min 8. Nah, sehingga persamaan garis singgung Y sama dengan 2 min 4x kuadrat di titik 1, min 2 adalah Y min YA sama dengan MX min XA. Y plus 2 sama dengan min 8 kali X min 1. Y plus 2 ini kan dikalikan ke dalam ya, min 8x plus 8. Min 8x plus 8 tadi 2-nya pindah luas menjadi min plus 8 min 2, jadinya kan 6. Y sama dengan min 8x plus 6. Jadi persamaan garis singgung Y sama dengan 2 min 4x kuadrat di titik 1, min 2 adalah Y sama dengan min 8x plus 6. Kemudian fungsi naik, fungsi turun, dan diam stasioner. Nah, definisinya, misalkan fungsi fx terdefinisi dalam interval. Fungsi fx ini dikatakan fungsi naik dalam interval jika untuk setiap bilangan x1, x2 dalam interval dengan x1 itu kurang dari x2, maka berlaku fx1 kurang dari fx2. Atau ditulis, jika x1 kurang dari x2, maka fungsinya juga fx1 kurang dari fx2. Fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam interval jika untuk setiap bilangan x1, x2 dalam interval dengan x1 kurang dari x2, maka berlaku fx1 lebih dari fx2. Atau ditulis, jika x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Nah,
Kemudian ada juga sifat-sifatnya, misalkan fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval dan fx ini terdefinisiable untuk setiap titik dalam interval. Jika x dalam interval tersebut, jika f aksen x ini lebih dari 0, maka fungsi fx ini naik ya pada interval. Jika f aksen x-nya kurang dari, maka fungsi fx-nya ini turun pada interval. Nah, jika f aksen x-nya ini sama dengan 0, maka fungsi fx akan diam atau stasioner ya. Kemudian contohnya saja ya, sebuah kurva y sama dengan fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Tentukanlah interval x agar fx merupakan fungsi turun dan interval x agar fx merupakan fungsi naik. Nah, jawaban turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10 adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat. 3 kali 2 ya, min 18x dari 2 kali min 9, 12x diturunkan menjadi 12, maka 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Dengan menggunakan pemfaktoran pada persamaan kuadrat, diperoleh bahwa x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Agar kurva fx-nya ini merupakan fungsi naik, maka syaratnya adalah f aksen x harus lebih dari 0. Sedangkan syarat turun adalah f aksen x-nya harus kurang dari 0. Ambil sebarang nilai x selain x1 atau x2 ya ini. Misalkan saja x-nya sama dengan 0, lalu substitusikan ke fx sehingga 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan ini akan dihasilkan adalah 12. Nah, 12 ini adalah lebih dari 0. Dengan menggunakan bantuan garis bilangan diperoleh ini 1 dan 2 ya, berarti ini positif, negatif, dan positif. Berdasarkan garis bilangan diperoleh bahwa untuk interval x-nya ini kurang dari 1 dan x-nya lebih dari 2, f aksen x bernilai positif. Sedangkan untuk x-nya antara 1 dan 2, f aksen x-nya bernilai negatif. Sehingga fx merupakan fungsi turun jika berada pada interval x-nya 1 dan sampai 2, pada interval x kurang dari 1 dan x lebih dari 2, fx-nya merupakan fungsi naik. Ya. Dan ketiga ada titik ekstrim, nilai balik minimum dan nilai balik maksimum. Contoh soalnya, tentukan titik stasioner untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat, nilai x yang menyebabkan suatu fungsi stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Ya, ingat-ingat lagi pada definisi atau fungsi yang di atas ya. Sehingga f aksen x sama dengan 2x sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 ke persamaan ini ya, yang di soal diperoleh y sama dengan 0. Jadi titik stasioner terletak pada 0,0. Dan untuk yang ke B-nya kalian bisa mencoba sendiri ya, atau melihat-lihat sendiri. Kemudian ada uji turunan pertama. Dan contoh soalnya, tentukanlah nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x dalam kurung x min 3 kuadrat. Turunan pertama dari fx sama dengan x. Turunan pertama dari ini kan 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, nilai stasioner fx ini diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Dengan menggunakan pemfaktoran pada persamaan kuadrat, maka diperoleh x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Untuk x-nya sama dengan 3 diperoleh f3 sama dengan 0, dan untuk x sama dengan 1 diperoleh f1 sama dengan 4. Jadi fx merupakan nilai stasioner dan f1 sama dengan 4 serta titik ekstrimnya 3,0 dan 1,4. Dengan menggunakan bantuan garis bilangan diperoleh bahwa nilai turunan pertama fungsi fx sama dengan x dalam kurung x min 3 kuadrat di persekitaran absis 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Nah, ini positif, ini di tengahnya negatif, dan terakhirnya adalah positif. Dari garis bilangan tersebut terlihat bahwa nilai titik balik maksimum adalah 4 dan nilai titik balik minimum adalah 0. Kemudian ada uji turunan kedua, langsung ke contoh soal saja. Tentukan nilai-nilai ekstrim dan jenisnya dari suatu kurva fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 2 dengan uji turunan kedua. Turunan pertama dari ini kan
x kuadrat min 2x min 3, dan turunan keduanya adalah 2x min 2. Nilai stasioner dari fungsi fx apabila f aksen x-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, dengan menggunakan cara pemfaktoran pada persamaan kuadrat, maka didapat x sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Untuk x-nya sama dengan 3 akan didapatkan 4, dan 4 ini adalah lebih dari 0. Nah, jika turunan keduanya akan dihasilkan min 5 ya, merupakan nilai balik maksimum. Untuk x sama dengan min 1, maka f double aksen min 1 ini akan dihasilkan min 4. Nah, min 4 itu yang kurang dari 0. Karena x sama dengan min 1 memiliki f double aksen min 1 kurang dari 0, maka f min 1 ini adalah 5, 2/3 merupakan nilai balik maksimum. Nah, kemudian aplikasi turunan di berbagai bidang ilmu. Yang ke aja ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya 50 meter per detik. Ketinggian peluru dalam H meter terhadap titik asal setelah T detik yang ditentukan oleh persamaan HT sama dengan 50 T min 5 T kuadrat. Ini biasanya di fisika. Tentukan nilai H pada waktu T sama dengan 0 detik, T sama dengan 5 detik, dan T sama dengan 10 detik. Yang bagian A, untuk menentukan nilai H atau nilai ketinggian, kalian dapat mensubstitusikan T pada persamaan ya, nih. Sehingga untuk T-nya sama dengan 0, 50 kali 0, min 5, 0 kuadrat sama dengan 0. T sama dengan 5, maka 375 meter. Nah, untuk T-nya sama dengan 10, bisa kalian cari sendiri ya. Ya, segitu saja untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.